Jadi untuk intinya sebetulnya gempa kan belum bisa kita prediksi, intinya kan untuk langkah-langkah kita ya kesiapsiagaan. Jadi untuk masyarakat di Jakarta khususnya, jadi tadi sudah kami sampaikan untuk efek atau dampak terhadap tsunami-nya kan itu sangat kecil ya. Bahkan nanti bukan cuma warga Jakarta, itu hanya di daerah pinggir pantai itu kan juga kecil sekitar setengah meter, tidak signifikan ya. Nanti harapannya masyarakat tidak usah terlalu panik ya untuk khusus warga Jakarta, dan tentunya nanti kita harus waspada terhadap gempa buminya sendiri. Kalau gempa bumi kan terjadinya sangat cepat ya, kita tidak bisa memberikan peringatan dini sampai saat ini. Jadi nanti langkah utamanya adalah evakuasi mandiri. Jika ada guncangan gempa ya kita segera mungkin untuk penyelamatan diri. Penyelamatan diri itu tidak boleh untuk lari sesegera mungkin, tapi harus berlindung ke tempat yang aman, melindungi diri kita ya, khususnya kepala, leher, dan eh, eh, badan vital kita. Jadi kepala, leher, dan tengkuk itu kan vital, jadi langsung kita evakuasi. Penyelamatan, bukan evakuasi tapi untuk penyelamatan diri, nanti kalau gempanya sudah reda, sudah hilang, kita baru menuju ke titik aman. Nah, tentunya nanti untuk persiapan-persiapan untuk tas Hmm. siaga misalkan, ya itu ya penting juga gitu ya. Itu kan untuk darurat, nanti kita tidak tahu efek untuk 9 itu kira-kira seperti apa, dan tentunya kalau itu gempa 8,7 untuk Jakarta itu efek goncangannya bisa sekitar 6. 6 itu dalam artian nanti gedung-gedung atau bangunan yang didesain tidak berstandar tahan gempa, tentunya nanti akan ada Hmm. kerusakan yang tidak ada pembesian gitu ya. Itu ada efek kerusakan akan tinggi juga ya. Jadi tentunya nanti kalau Hmm. kita tinggal di rumah atau gedung yang sudah desain tahan gempa, sudah ada pembesian, udah ada kolom, udah ada fondasi, tentunya itu akan relatif aman. Jadi tinggal kita perlindungan diri. Nanti kalau sudah aman Yang baru di bawah evakuasi meja mandiri. gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Karena kan gempa kan karakteristiknya singkat, Mbak ya. Ordernya hanya sekian Hmm. detik, hanya kurang Hmm. dari 1 menit. Ya 1 menit itu kita Tapi manfaatkan. efeknya bisa ini ya. Iya, Hmm. jadi waktu 1 menit itu kita evakuasi sementara gitu ya. Jadi langsung penyelamatan diri dulu. Nanti kalau sudah mereda goncangan baru kita evakuasi. Prinsipnya seperti itu untuk Tapi warga Jakarta. hmm. Tapi sebenarnya kan kalau misalkan kita ngomongin Jakarta ya, Pak, itu kan gedungnya banyak yang tinggi banget gitu ya. Lantai itu Iya, sampai berpuluh-puluh gitu. Katakanlah ada gedung yang tidak berstandar anti gempa tadi gitu. Terus pasti kan bayangannya kalau misalkan gempa kan orang pasti ayo lewat tangga tangga darurat segala macam iya, turun. Itu kan lama ya pas dia turun ke iya. bawah pun ada gini. Itu kalau misalkan dia di lantai atas banget gitu ya, relatif atas banget, terus dia berlindungnya langsung di bawah meja aja nggak apa-apa nggak sih Pak sebenarnya? Atau Iya, tetap harus dia usahain ke bawah dulu? iya, seharusnya gempa kan nanti sangat singkat sekali ya. Paling ordernya 1 menit. Mhm. Kan tidak mungkin kita di lantai 10, kita 1 menit bisa jalan sampai Langsung turun, iya iya lantai iya, bawah. apalagi Jadi, penuh gitu orang. heeh, Mhm. jadi kuncinya ya harus penyelamatan diri dulu, bukan untuk evakuasi. Karena Hmm. evakuasi itu kan Hmm. malah nanti kita keruntuhan bangunan, terus kita nanti Oke. berdesak-desakan, itu malah berbahaya. Jadi kuncinya ya penyelamatan diri ya. Kita harus yakin aja bahwa gedung yang kita tingkatin itu khususnya untuk Jakarta harusnya sudah berstandar tahan gempa. Untuk gedung-gedung di Oke. atas 4 lantai kan pasti sudah ada pengawasan yang ketat dari Kementerian PUPR ya pada saat Mhm. pembangunan. Oke, saya Mhm. sih yakin kalau di Jakarta ini relatif berstandar tahan Oke. gempa gitu ya. Berarti prioritaskan pengamanan diri baru evakuasi kalau I- gempanya udah kelar gitu ya Pak ya. iya, Itu dua betul, kunci betul. Jadi nanti pertahanan. jangan, Oke, siap. jadi jangan paranoid dengan tsunami-nya kalau warga Jakarta. Kalau apa Oke. namanya ada isu megatrust, bukan isu apa nah, ada kejadian megatrust, berarti nanti kalau saya di Sudirman ngapain takut dengan tsunami-nya? Saya di Iya, saya di Tamrin, masa saya takut dengan tsunami, kan nggak mungkin. Tsunami itu ya adanya Iya di iya iya. Ancol sana sama di Kamal. Itu pun nanti juga harus tahu bahwa di Jakarta itu kan kurang lebih 3 jam ya baru akan sampai di sana. Mhm. Jadi kalau 3 jam nanti sudah apa, setengah hari, udah 6 jam, masa masih panik aja, kan harusnya udah selesai Iya gitu. iya. Atau baru terjadi Jadi udah takut sekalipun di tsunami. Ancol pun nggak akan yang tanda kutip Iya, lebay tinggi banget gitu iya. ya Pak ya. Ya kan Oke kadang oke gitu kan oke. ya, sudah ini gempanya jam 00, ini harusnya kan jam 04 itu udah mulai ini masih ribut, oh, nanti ada tsunami datang gitu kan yang
Iya, iya, paham, terus paham, paham. isu-isu itu yang harus kita, Oke. masyarakat Jakarta Kita harus filter paham. lagi ya Pak ya, masyarakat Iya, harus filter lagi gitu ya. Oke, iya, jangan sampai malah menyebabkan kepanikan di antara satu sama lain yang tidak perlu gitu ya Pak ya. iya betul. Tentunya Oke, nanti ya oke. silahkan mengakses informasi yang kredibel ya, dari BMKG Hmm, atau hmm, dari BPBD atau dari media. Itu kan nanti pasti akan kita berikan informasi-informasi update-update jika ada kejadian signifikan.